Ya, selamat pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah di Dhammapada berkenaan tentang pangeran dari Licawi yang bernama Pangeran Mahali. Pangeran ini menyempatkan diri untuk mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Di sana Sang Buddha, ketika ada Pangeran Mahali ini, Sang Buddha membabarkan mengenai sutta tentang pertanyaan Dewa Saka. Nah, Bapak Ibu kenal Dewa Saka tidak? Kenal ya? Kenal dari kitab suci Tripitaka atau dari khotbah-khotbah dari yang disampaikan oleh para bante. Tetapi Pangeran Licawi ini tentunya punya pikiran, jika Sang Buddha mengatakan membabarkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan Dewa Saka, tentunya Sang Buddha ini mengenal yang namanya Dewa Saka. Nah, akhirnya si Pangeran Licawi ini, Mahali ini, memberanikan diri untuk bertanya kepada Sang Buddha. Nah, bertanya, apakah Sang Buddha pernah bertemu dengan Dewa Saka? Nah, akhirnya Sang Buddha menjawab bahwa bukan hanya bertemu, tetapi saya juga mengenal Dewa Saka. Mengapa dia ini bisa dilahirkan di alam surga sana dan menjadi seorang dewa memimpin para dewa yang lainnya. Nah, akhirnya Sang Buddha menjelaskan bahwa Dewa Saka ini dulunya adalah seorang pemuda bernama Magga yang tinggal di desa Macala. Nah, di sana itu dia memiliki teman-teman 32 orang, temannya pemuda Magga ini, yang membuat yang namanya jalannya ini kayak selokan gitu ya. Nah, dibersihkan sama dia, sama teman-temannya. Yang awalnya ini teman-temannya ini tidak ada. Awalnya ini adalah pemuda Magga yang selalu membersihkan selokan-selokan, terus memperbaiki jalan-jalan. Nah, akhirnya orang-orang di sekitar ini memperhatikan si pemuda Magga. Nah, akhirnya punya niatan, alangkah baiknya saya juga melakukan seperti demikian. Nah, akhirnya ikut bersama dengan pemuda Magga ini. 32 orang membersihkan selokan, membuat yang namanya jalan-jalan. Nah, terus pemuda Magga ini bukan hanya melakukan perbuatan baik demikian, tetapi pemuda Magga punya 7 kewajiban yang dia harus jalankan. Istilahnya tekad untuk diri sendiri bahwa saya akan melakukan 7 hal ini. Nah, yang pertama adalah, ini siapa tahu Bapak Ibu menginginkan menjadi kelahiran sebagai Dewa Saka, bisa melakukan 7 kewajiban ini. 1. Menghormati kedua orang tuanya. Sudah belum? Sudah ya? Nah, yang kedua, menghormati orang-orang yang lebih tua. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah dia akan berkata-kata sopan.
Nah, berkata-kata sopan. Nah, tapi kalau yang ketiga ini saya pasti yakin sudah gagal semuanya. Benar ya? Nah, saya tidak bisa tidak bisa direm. Nah, yang ketiga ini sudah gagal. Yang keempat adalah pemuda maga ini berhenti untuk tidak membicarakan orang lain. Yang keempat ini juga sudah gagal ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketiga dan keempat ini sudah gagal sudah. Berarti tidak lolos sudah. Yang kelima adalah ia akan menjadi orang yang tidak kikir. Ia akan membuat dirinya menjadi orang yang bermurah hati. Kalau yang kelima ini masih bisa lah ya, masih lolos. Yang keenam adalah dia akan berkata jujur. Nah, yang keenam ini, ini mungkin bolong-bolong Bante, masih dianggap 50-50. Nah, dia akan berkata-kata jujur. Yang ketujuh, yang terakhir adalah dia akan menjaga dirinya untuk tidak mudah marah. Nah, kalau yang ketujuh ini mungkin bisa dilatih oleh Bapak Ibu. Jadi apapun, segala macam apapun yang muncul pada Bapak Ibu, menahan diri untuk tidak mudah marah. Si pemuda maga ini juga demikian. Nah, inilah 7 tekad, 7 kewajiban yang dibuat oleh pemuda maga, sehingga pemuda maga karena perbuatan baiknya, karena kelakuan baiknya selama hidup menjadi seorang pemuda maga, dia ketika meninggal dunia terlahir sebagai Dewa Saka, memimpin para dewa. Nah, inilah 7 kewajiban yang membuat seseorang terlahir menjadi sosok Dewa Saka. Nah, kemudian Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada dengan menyempurnakan kewaspadaan. Dewa Saka dapat mencapai tingkat pemimpin di antara para dewa. Sesungguhnya kewaspadaan itu akan selalu dipuji dan kelengahan akan selalu dicela. Nah, inilah Bapak Ibu dhamma singkat pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu, walaupun tadi 7 hal sudah bolong-bolong, tetap jika memiliki kewaspadaan, memiliki tekad, memiliki kesungguhan, dan memiliki semangat, bisa melakukan 7 tekad yang Dewa Saka lakukan. Nah, mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wihara ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yadha variwaha pura paripurente sakarang evam mewa ito dendang betanang upakapati ijhetang matitang dumhang gehepamewa sami jatuh sape perento sangkapa cando panaraso yadha manejo tiraso yadha sape tiyo viva cando saparo govena sato mate bhavat vandarayo Soghe Gayuko Bhava Abhivadana Sile Sane Chang Buddha Pacayino Cataro Dhamma Vadhanti Ayuvanno Sukhang Paklang Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Devata Sapa Buddhana Bhavina Sada Sodhi Bhavatu Te Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Devata Sapa Dhammana Bhavena Sada Sodhi Bhavatu Te Bhavatu Sapa Manggalang Raghantu Sapa Devata Sapa Sanghanu Bhavena Sada Sodhi Bhavantu Te.